Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, halo teman-teman. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk datang di penyuluhan saya hari ini. Perkenalkan, nama saya Sri Bintang Mulyani dari kelas D3 Gizi semester 2. Di sini saya akan membahas tentang pentingnya gizi seimbang untuk kesehatan kita semua. Nah, sebelum kita masuk ke materi, adapun tujuan saya melakukan penyuluhan ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang nutrisi yang seimbang, jenis-jenis makanan yang diperlukan tubuh, serta bagaimana menerapkan pola makan sehat dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja kita bahas. Yang pertama itu, apa sih itu gizi? Nah, gizi sendiri itu adalah ilmu yang mempelajari tentang makanan dan bagaimana makanan tersebut mempengaruhi kesehatan dan pertumbuhan manusia. Gizi mencakup berbagai aspek, termasuk makronutrien, mikronutrien, air, dan lain-lain. Sebelum kita masuk ke penjelasan selanjutnya, kalian sudah tahu apa itu makronutrien? Belum kan? Nah, saya akan jelaskan. Makronutrien itu adalah nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah besar seperti karbohidrat, protein, lemak. Makronutrien memberikan energi dan merupakan bahan bangunan bagi tubuh. Dan mikronutrien sendiri adalah nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah kecil seperti vitamin dan mineral. Meskipun dibutuhkan dalam jumlah kecil, mikronutrien sangat penting untuk fungsi tubuh yang optimal. Air sendiri adalah unsur esensial yang seringkali diabaikan tetapi sangat penting untuk menjaga keseimbangan cairan dan mendukung berbagai proses biologis dalam tubuh. Pasti kalian bertanya-tanya, kenapa sih gizi itu penting dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, jawabannya karena gizi itu sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan, sebagai pencegah penyakit, energi dan kinerja, kesehatan mental, keseimbangan dan kualitas hidup. Pertumbuhan dan berkembang yang bagus itu seperti apa? Nah, pertumbuhan yang baik itu yang faktor gizinya terpenuhi, apalagi pada masa kanak-kanak dan remaja. Nutrisi yang cukup mendukung perkembangan fisik, mental, dan emosional yang baik. Pola makan juga penting. Pola makan yang seimbang dapat membantu mencegah berbagai penyakit, termasuk penyakit jantung, diabetes, dan obesitas. Nutrisi yang baik meningkatkan sistem kekebalan tubuh sehingga tubuh lebih mampu melawan infeksi dan penyakit. Selanjutnya, kenapa sih pemahaman tentang gizi itu perlu diperhatikan? Nah, itu jawabannya karena gizi itu membantu membuat pilihan yang tepat. Dengan memahami gizi, individu dapat memilih makanan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan nutrisi mereka. Ini membantu dalam merencanakan diet yang seimbang dan menghindari makanan yang tinggi gula, garam, dan lemak jahat. Selanjutnya, untuk meningkatkan kesadaran akan masalah kesehatan. Pemahaman tentang gizi membantu individu menyadari hubungan antara pola makan dan kesehatan. Mereka dapat lebih mengenali tanda-tanda kekurangan nutrisi dan mengambil langkah untuk memperbaikinya. Selanjutnya, karena bisa mendukung kebiasaan makan sehat. Edukasi tentang gizi mendorong kebiasaan makan yang sehat dan berkelanjutan. Dengan pengetahuan yang tepat, orang lebih cenderung untuk mengadopsi pola makan yang baik dan mempertahankan dalam jangka panjang. Selanjutnya, karena bisa meningkatkan kualitas hidup. Kesehatan yang baik berkontribusi pada kualitas hidup secara keseluruhan. Memahami gizi membantu individu merasa lebih baik secara fisik dan mental, yang berdampak positif pada kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, karena pengaruh sosial dan lingkungan. Pengetahuan tentang gizi dapat membentuk pola makan dan komunitas. Semakin banyak orang yang memahami pentingnya gizi, semakin besar juga kemungkinan mereka untuk mempengaruhi orang lain di lingkungan sekitarnya.
Nah, pasti kalian belum tahu macam-macamnya yang termasuk dalam gizi itu seperti apa. Nah, itu ada terbagi dari beberapa bagian seperti nutrisi, karbohidrat, protein, lemak, mineral, dan air. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan apa sih itu karbohidrat. Karbohidrat sendiri adalah senyawa organik yang terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Mereka adalah sumber utama energi bagi tubuh. Jenis karbohidrat juga ada bermacam-macam. Yang pertama ada karbohidrat sederhana yang terdiri dari 1 atau 2 molekul gula. Contohnya seperti glukosa, fruktosa, dan sukrosa. Sedangkan yang kedua ada karbohidrat kompleks, terdiri dari banyaknya molekul gula yang terikat. Contohnya seperti pati yang biasa kita temukan dalam beras, kentang, dan gandum. Dan serat yang sering kita temukan dalam sayuran, buah, dan biji-bijian. Itulah mengapa kita selalu dianjurkan untuk banyak memakan seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Fungsinya sendiri adalah untuk sebagai sumber utama energi kita untuk melakukan aktivitas sehari-hari, membantu fungsi otak dan sistem saraf, serta mendukung kesehatan pencernaan. Yang kedua ada protein. Protein sendiri adalah molekul besar yang terdiri dari rantai asam amino yang penting untuk pertumbuhan, perbaikan jaringan, dan berbagai fungsi tubuh lainnya. Yang ketiga ada protein hewani. Kalian sudah tahu protein hewani? Belum kan? Belum. Nah, protein hewani itu ditemukan dalam daging, ikan, telur, dan produk susu. Sedangkan protein nabati ditemukan dalam kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayuran. Fungsinya untuk memperbaiki dan membangun jaringan tubuh, membentuk enzim, hormon, dan antibodi, serta menyokong sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga ada lemak. Nah, lemak sendiri itu adalah senyawa organik yang terdiri dari asam lemak dan gliserol. Mereka adalah sumber energi yang padat dan juga berfungsi sebagai penyimpan energi. Jenis lemak juga bermacam-macam. Ada lemak jenuh seperti daging merah, produk susu, dan minyak kelapa. Lemak tak jenuh yang biasanya cair pada suhu kamar ditemukan pada minyak zaitun, avokat, dan kacang-kacangan. Yang terakhir ada lemak trans. Lemak yang diproses secara industri ditemukan dalam makanan olahan, sebaiknya dikonsumsi dalam jumlah yang sangat terbatas. Fungsinya sebagai sumber yang kaya energi, membantu penyerapan vitamin larut lemak, dan melindungi organ serta menjaga suhu tubuh. Yang keempat ada vitamin. Vitamin adalah senyawa organik yang dibutuhkan dalam jumlah kecil untuk berbagai proses fisiologis. Mereka tidak dapat diproduksi oleh tubuh dan harus diperoleh dari makanan. Jenis vitamin juga sangat bermacam-macam. Ada vitamin larut air seperti vitamin C dan B kompleks. Vitamin ini mudah larut dalam air dan tidak disimpan dalam tubuh. Yang selanjutnya ada vitamin larut lemak yang termasuk dalam vitamin A, D, E, dan K. Vitamin ini disimpan dalam jaringan lemak tubuh. Fungsinya untuk mendukung fungsi sistem kekebalan tubuh, berperan dalam metabolisme energi, serta penting untuk kesehatan kulit, mata, dan sistem saraf. Yang kelima ada mineral. Mineral adalah unsur anorganik yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah kecil untuk berbagai fungsi fisiologis. Jenisnya juga bermacam-macam, ada mineral makro dan mineral mikro. Mineral makro diperlukan dalam jumlah besar seperti kalsium, magnesium, dan natrium. Sedangkan mineral mikro diperlukan dalam jumlah kecil seperti zat besi, zinc, dan selenium. Fungsinya sendiri untuk membentuk struktur tulang dan gigi, misalnya kalsium dan fosfor, mengatur keseimbangan cairan dan tekanan darah, berperan dalam fungsi otot dan saraf. Yang terakhir ada air. Air adalah senyawa yang sangat penting bagi kehidupan kita. Terdiri dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen.
Fungsinya untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh, membantu dalam proses pencernaan dan penyerapan nutrisi, mengatur suhu tubuh melalui penguapan keringat, serta membantu pengangkutan zat-zat gizi dan limbah. Kebutuhan air juga bermacam-macam. Kalau orang dewasa rata-rata membutuhkan sekitar 2-3 liter per hari, tergantung pada aktivitasnya masing-masing sih dan kondisi lingkungan. Nah, apa sih dampak kesehatan hubungan antara gizi seimbang dan makanan kita sehari-hari? Nah, gizi seimbang merujuk pada pola makan yang mengandung proporsi yang tepat dari semua jenis nutrisi yang dibutuhkan tubuh, termasuk karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Gizi seimbang memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan secara keseluruhan, termasuk pertumbuhan dan perkembangan. Masa anak-anak dan remaja, gizi seimbang sangat penting, apalagi untuk masa anak-anak dan remaja, karena jika kekurangan gizi seimbang maka akan mengalami gangguan pada pertumbuhan tinggi badan, berat badan, dan perkembangan kognitif. Ini juga penting untuk kesehatan jantung, dampaknya pada kardiovaskular. Diet yang kaya akan buah-buahan, sayuran, dan lemak sehat dapat mengurangi resiko penyakit jantung. Nutrisi yang baik membantu menjaga tekanan darah, kolesterol, dan kesehatan pada pembuluh darah. Ini juga baik untuk kesehatan mental loh. Nutrisi yang berkontribusi pada kesehatan otak dan suasana hati. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pola makan yang kaya akan asam lemak omega 3, vitamin B, dan antioksidan dapat menurunkan risiko depresi dan kecemasan. Makanan sehat juga berfungsi untuk menjadi sistem kekebalan tubuh. Gizi yang seimbang memperkuat sistem kekebalan tubuh, termasuk vitamin C, vitamin D, vitamin C, vitamin D, dan zinc, serta selenium yang meningkatkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. Kita memakan makanan sehat juga penting saat untuk mengelola berat badan. Siapa tahu nanti adik-adik ada yang obesitas karena kebanyakan makan. Nah, asupan gizi yang seimbang membantu menjaga berat badan yang sehat, mengonsumsi makanan yang kaya serat dan rendah kalori, seperti sayuran dan biji-bijian. Adapun manfaat lainnya seperti kesehatan tulang, terutama kalsium dan vitamin D berperan penting dalam kesehatan tulang. Diet yang seimbang dapat membantu mencegah osteoporosis dan masalah tulang lainnya yang sering terjadi ketika bertambahnya usia. Nah, adik-adik di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih pencegahan penyakit. Gizi yang baik tidak hanya penting untuk kesehatan sehari-hari, tetapi juga berperan penting dalam pencegahan penyakit. Yang pertama seperti penyakit jantung. Diet yang tidak sehat juga tidak baik untuk jantung. Makanya kita harus mengonsumsi makanan rendah lemak jenuh dan trans, serta tinggi serat seperti sayur-sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian. Makanan itu dapat mengurangi risiko penyakit jantung dan diabetes tipe 2. Kalian juga harus mengutamakan makanan yang rendah gula ya, karena kalau kebanyakan makan gula nanti bisa-bisa kalian diabetes tipe 2. Diet yang kaya serat dan rendah indeks glikemik dapat membantu mengontrol kadar gula darah serta menghindari obesitas. Pasti kalian sudah pernah melihat orang yang obesitas. Itu karena dia tidak dapat mengendalikan asupan gizinya yang masuk dalam tubuh mereka. Makanya bisa menyebabkan obesitas. Ada juga yang kanker, itu karena pola makan yang kaya akan buah itu sangat kurang mereka konsumsi. Makanya mereka terkena kanker karena tubuhnya tidak dapat melawan radikal bebas, sampai-sampai sel-sel mereka itu menjadi rusak. Nah, yang kelima ada penyakit osteoporosis. Peran nutrisi dalam kesehatan tulang adalah sebagai asupan kalsium dan vitamin D yang cukup membantu mencegah osteoporosis.
Diet yang seimbang dapat mendukung kepadatan tulang yang sehat dan mengurangi risiko patah tulang. Yang keenam, ada penyakit pencernaan. Pasti kalian sudah pernah merasakan apa sih itu penyakit pencernaan? Karena kalian kurang dalam makanan kayak serat. Sedangkan makanan kaya serat itu sangat penting untuk kesehatan pencernaan. Serat membantu mencegah sembelit dan mendukung kesehatan usus serta memperbaiki keseimbangan mikrobiota. Kalian sudah tahu makanan-makanan yang baik, apalagi kan sekarang ada yang namanya piring gizi seimbang. Kalian sudah tahu apa itu piring gizi seimbang? Tidak. Nah, piring gizi seimbang adalah alat visual yang digunakan untuk membantu orang memahami proporsi yang tepat dan berbagai kelompok makanan dalam pola sehari-hari. Konsep ini dirancang untuk memudahkan individu dalam menyusun makanan yang seimbang sehingga memenuhi semua kebutuhan nutrisi tubuh. Nah, komponen piring seimbang terdiri dari sayuran dan buah. Proporsinya 50% dari piring. Jenisnya ada berbagai ya, ada banyak sekali seperti sayuran hijau, merah, orange, serta buah-buahan segar. Sayuran dapat dikonsumsi dalam bentuk mentah atau dimasak. Manfaatnya kaya akan serat, vitamin, dan mineral, menjaga kesehatan pencernaan dan sistem imun. Sedangkan komponen piring gizi seimbang untuk karbohidrat proporsinya adalah 25% dari piring. Jenisnya seperti nasi, pasta, roti, kentang, dan biji-bijian. Manfaatnya sebagai sumber energi utama bagi tubuh dan penting untuk fungsi otak. Protein sendiri proporsinya hanya 25% dari piring. Jenisnya seperti daging, ikan, telur, produk susu, kacang-kacangan, tahu, tempe. Manfaatnya penting untuk pertumbuhan, perbaikan jaringan, dan fungsi sistem imun. Ada juga lemak sehat. Lemak sehat disarankan seperti minyak zaitun, alpukat, dan kacang-kacangan. Manfaatnya untuk mendukung penyerapan vitamin larut lemak dan memberikan energi. Nah, porsi makanan yang tepat itu seperti sayuran. Setiap piring sebaiknya mencakup berbagai jenis sayuran, baik yang mentah maupun matang dengan berwarna dan tekstur yang berbeda. Selain sayuran, buah juga itu penting. Tapi itu digunakan sebagai pencuci mulut atau camilan saja, dengan memilih buah yang segar, buah kering, atau jus tanpa tambahan gula. Nah, contoh menu sehari-hari adalah kayak misalnya menu sarapannya kalian. Kalian makan 1 mangkok oatmeal dan potongan pisang dan sedikit madu. Nah, 1 gelas susu rendah lemak dan 1 buah apel misalnya. Atau menu makan siangnya misalnya 1 porsi nasi merah, sekitar 1/2 piring. Sayurannya seperti tumis sayur, terserah sayurannya apa, mau brokoli, wortel, atau buncis, minimal 1/2 piring. Nah, proteinnya juga tuh harus ada, 1 potong dada ayam panggang atau tahu. Buahnya juga sangat-sangat penting ya, ditambahkan 1 potong buah semangka misalnya untuk pencuci mulut. Nah, kalau kalian ingin cemilan yang sehat itu, kalian tinggal campurkan saja kacang-kacangan, atau misalnya kalian mau minum yogurt kah, yang jelasnya itu jangan terlalu banyak minum gula ya. Mengonsumsi gula kan sudah tidak baik, sudah dijelaskan tadi. Nah, menu makan malam yang pas menurut saya juga itu seperti 1 porsi pasta gandum, tapi jangan yang penuh ya, cuma 1/2 piring saja. Jangan lupa proteinnya harus ditambahkan, harus ada ikan-ikannya, harus ada sayurnya. Jangan lupa kalau mau cemilannya tuh jangan yang dari luar ya, bagus kalau kita makan buah-buahan. Kalian sudah tahu kebutuhan gizi anak-anak? Belum. Nah, anak-anak memerlukan gizi yang tepat untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka. Nutrisi yang cukup sangat penting pada fase ini karena mereka mengalami pertumbuhan fisik dan perkembangan otak yang pesat.
Nutrisi yang penting pada anak-anak dan remaja seperti karbohidrat, seperti yang saya jelaskan tadi, karbohidrat, protein, lemak sehat, vitamin dan mineral, zat besi, vitamin A dan C yang biasa ditemukan dalam buah-buahan dan sayuran ya, bukan makanan cepat saji. Pastikan makanan harus bervariasi dan seimbang supaya anak-anak kita tidak bosan. Batasi makanan tinggi gula dan lemak jenuh. Pastikan anak-anak mendapatkan cukup cairan, terutama air. Sedangkan remaja itu sangat membutuhkan gizi karena periode pertumbuhan yang cepat dan perubahan hormonal. Nutrisi yang sangat tepat sangat penting untuk mendukung perkembangan fisik dan mental. Nutrisi sendiri itu seperti tadi ya, yang terdiri dari karbohidrat, protein, lemak sehat, vitamin dan mineral, kalsium, zat besi dan vitamin D. Nah, itu fokusnya pada asupan makanan yang kaya nutrisi, hindari makanan cepat saji ya. Sekali lagi harus hindari makanan cepat saji dan camilan tidak sehat. Penting sekali untuk kita menjaga pola makan yang seimbang dan aktif secara fisik. Kalau yang dewasa itu biasanya harus menghindari karbohidrat sederhana yang tinggi gula ya. Sama penting untuk pemeliharaan otot dan kesehatan jaringan. Makanya kita sangat membutuhkan protein yang pas ya, seperti daging, ikan, telur, dan sumber nabati. Lansia sendiri dia dengan bertambahnya usia, kebutuhan gizinya juga berubah karena perubahan metabolisme dan aktivitas fisiknya juga pasti sudah menurun. Lansia perlu memerhatikan asupan makanan untuk menjaga kesehatan dan mencegah penyakit. Di sini ada yang sebelum saya lanjut ada yang ingin ditanyakan? Siapa yang mau bertanya? Saya, Kak. Nah, boleh. Apa? Jadi pertama-tama perkenalkan, nama saya Slinda. Pertanyaan saya, apa sih itu gizi? Pertanyaan yang bagus sekali. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, gizi adalah ilmu yang mempelajari tentang makanan dan bagaimana makanan mempengaruhi kesehatan tubuh. Ini mencakup berbagai macam nutrisi yang dibutuhkan tubuh seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Nah, siapa lagi yang ingin bertanya? Siapa tahu ada yang ingin bertanya lagi? Saya, Kak. Siapa? Lagi. Sepotong. Tanya terus. Karena bilang kok memang tadi Iya, dari kan sana bilang dua. Saya kira kamu yang menang. Saya diam ya, Kak. Oke. Masih ada, Kak, pertanyaan saya. Nah, boleh. Pertanyaan saya, apa saja jenis-jenis nutrisi yang kita butuhkan? Jenis-jenis nutrisi yang kita butuhkan itu terdiri dari beberapa jenis ya, termasuk karbohidrat. Karbohidrat itu berfungsi sebagai sumber energi utama, ditemukan dalam nasi, roti, dan buah-buahan. Ada juga protein. Protein penting untuk pertumbuhan dan perbaikan sel. Terdapat dalam daging, ikan, telur, dan kacang-kacangan. Ada lemak sebagai sumber energi cadangan dan penting untuk fungsi otak. Ditemukan dalam minyak, kacang-kacangan, dan ikan berlemak. Pasti kalian sudah tahu. Ada juga vitamin dan mineral yang diperlukan dalam jumlah kecil untuk berbagai fungsi tubuh, seperti misalnya imun dan kesehatan tulang. Siapa lagi yang mau bertanya? Siapa tahu masih ada yang ingin bertanya toh? Saya, Kak. Boleh. Baik, perkenalkan, nama saya Nur Hasana. Di sini saya ingin bertanya, apa sih pentingnya gizi seimbang? Nah, pentingnya gizi seimbang itu karena supaya tubuh kita itu mendapatkan semua nutrisi yang kita butuhkan. Karena kan itu berfungsi kalau misalnya kita kekurangan nutrisi atau kekurangan gizi, pasti tubuh kita tidak berfungsi dengan baik kan. Makanya di sini kita
pelajari, kita bahas. Dengan gizi seimbang, kita dapat mencegah berbagai penyakit, meningkatkan daya tahan tubuh, dan mempertahankan energi sepanjang hari. Mungkin ada lagi yang kita kurang mengerti, silahkan tanya. Siapa lagi yang mau bertanya? Bagaimana sih kalau Apa? kita terdampak kekurangan gizi? Dampaknya dari kurang gizi. Iya. Nah, kalau kita kurang gizi itu dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Banyak macamnya, seperti pertumbuhan kita yang terhambat pada masa kanak-kanak, penurunan daya tahan tubuh, sehingga lebih rentan terhadap penyakit. Masalah kesehatan jangka panjang juga bisa loh, seperti diabetes dan penyakit jantung. Mungkin masih ada yang mau ditanyakan? Atau tidak ada? Tidak ada Kak. Tidak ada Mika. Mungkin cukup sampai sekian ya, karena ini kan sekarang sudah mau sholat maghrib kan, orang-orang apalagi itu di masjid sudah pengantar azan, ya kan? Dengar sendiri toh. Iya. Nah, mungkin besok kita bisa lanjutkan atau kapan-kapan lagi ada waktu. Oke, makasih ya adik-adik untuk waktunya. Makasih sudah bertanya, pokoknya sudah ikut. Terima kasih banyak karena sudah mau meluangkan waktunya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 26 menit. Biar muka bang. Biar menit. Sudah 26 menit itu loh. Sudah capek adik.